Halo guys, nama saya Anissa Putri Nugraini dari Universitas Teguh Unisbank Semarang, program studi Sistem Informasi semester 7. Saya mengambil program Permata Sakti, mengambil mata kuliah Smart Government. Kali ini saya akan mengunjungi rumah Ibu Widodo, salah satu UMKM pembuatan masker dari kain. Ayo ikuti saya. Nah, ini saya sudah sampai di rumah Ibu Widodo selaku pemilik usaha kain masker. Nah, sekarang saya sudah berada di rumah Ibu Widodo, pemilik usaha masker kain dengan tujuan Project Video Smart Government. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Widodo selaku pemilik usaha masker kain. Ibu, sejak kapan produksi ini didirikan? Ini Mbak Isa ya, terima kasih Mbak Isa sudah berada di tempat saya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sebagai mahasiswa. Begini, saya usaha masker ini kurang lebih sejak awal pandemi. Awal pandemi itu kurang lebih bulan Februari ya. Jadi sampai sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kurang lebihnya 10 bulan ya. Nah, ini ya saya kira memang belum lama, tapi sudah cukup untuk untuk pemasaran dan lain-lain sudah ada meskipun tidak banyak. Jadi kurang lebih 10 bulan baca. Ya. Kenapa Ibu memilih usaha pengadaan masker? Begini baca. Kenapa kau memilih masker? Karena saat sekarang mulai pandemi itu memang mau tidak mau bisa tidak bisa tetap kita harus pakai masker. Awal-awal terus terang saya sampaikan saya tidak jarang sekali pakai masker ya. Tapi karena waktu saya berobat ke rumah sakit Wongso dengan anak saya dan ditanyakan oleh para dokter kenapa kok tidak pakai masker, saya malah sedikit dimarahi. Ibu pakai masker dong, kenapa nggak pakai masker? Saya sampaikan, masker mahal dok, nggak punya uang untuk beli, mahal sekali. Jangan beli, ada pemanfaatan, buat saja sendiri. Ya, buat sendiri. Akhirnya saya mencoba beli kain yang enak, yang bagus, yang nyaman. Saya buat, akhirnya kok bisa juga. Selebihnya saya buat untuk saya berikan pada orang lain. Karena memang banyak dibutuhkan oleh orang, sedangkan pengadaan sangat terbatas. Waktu itu memang ada semacam pemanfaatan sehingga masker semua tidak ada di pasaran. Oleh para dokter dan ahli supaya membuat sendiri, akhirnya orang banyak yang membuat. Nah, dari istilah saya tetap terpanggil untuk berusaha dan mengadakan usaha masker gitu mas saya, usaha masker karena memang sangat dibutuhkan dan barang itu langka gitu Mbak Ica ya. Untuk visi misi itu sendiri itu bagaimana Bu? Visi misinya pendirian ini? Ya, untuk visi misi tujuan saya, misi dari saya sebagai pengusaha masker, karena mau tidak mau kita harus pakai masker dan punya tujuan agar orang itu mau memakai masker karena sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, sedangkan orang itu belum terbiasa pakai masker dan saya berusaha untuk membuat masker agar orang itu tertarik dan mau memakai masker, sehingga saya berusaha dengan membuat masker sedemikian rupa agar masker itu dicintai dan disenangi oleh orang-orang yang saat sekarang sangat dibutuhkan untuk memakai masker.
sehingga saya membuat masker ini agar orang-orang itu mau memakai masker. Terus saya pakai buat sendiri sedemikian rupa. Istilah masker saya ini sampai-sampai tak juluki masker cantik. Ada brand makernya juga ya Bu, berarti ya Bu? Tidak ada karena apa? Orang agar mau memakai masker itu sehingga agar tampak cantik, tentunya dengan buatan-buatan yang bagus, jahitan yang bagus, mungkin potongan yang pas dan nyaman, tidak begitu ngepres di pernafasan, artinya sehat itu. Sehingga dengan demikian orang itu mau memakai masker dengan tujuan karena memenuhi protokol kesehatan yang saat sekarang itu katanya diwajibkan untuk memakai masker dengan tidak mengurangi kecantikan orang itu. Sekarang ini kan banyak orang menghilang wajah yang cantik, yang manis itu kan banyak sekali yang kehilangan, sehingga orang itu akan merasa berat untuk pakai, padahal ini harus dan wajib ya. Sehingga saya membuat sedemikian rupa dengan model-model yang mudah, yang nyaman, yang sehat, bahan pun juga yang enak, sehingga orang itu tidak bosan, tidak jenuh, dan bahkan senang memakai masker. Kalau cara pemasarannya itu ada kendala apa tidak, dan caranya bagaimana ya Bu? Tentang pemasaran saya, terus terang saja karena saya belum lama, jam terbang saya sebagai usaha, belum lama saya ini upaya usaha saya untuk mendirikan masker, tapi cara saya sementara ini yang butuh saja ada istilah orderan. Pertama memang saya tuh membuat sedikit dengan orang-orang tertentu, terus ada orang yang pesen, memang saya sampaikan, di-sharekan di online, tapi online tertentu ya, tidak keluar secara umum, online lingkungan saja. Kemudian ada yang minat, ada yang pesen, ada yang beli gitu, tidak banyak sebenarnya, awal-awal tidak banyak, tapi karena saya memang dengan ada tujuan tadi, saya kepingin orang itu mau dan bisa punya masker dan mau pakai masker, sehingga tentang pemasaran saya berusaha sedemikian rupa agar orang itu mau memakai masker. Terus caranya online tidak begitu banyak, orang-orang yang tahu saja terus ke tempat saya beli, bahkan ada yang pesan 1, 2, 3 sampai 10. Mungkin ada sebagian guru orang lain yang tahu pesen sebagian saja, tidak banyak sebenarnya, tapi sedikit tapi rutin. Tapi setiap hari saya juga tetap terus menyediakan, barangkali ada orang yang butuh, sewaktu-waktu saya berikan itu. Dan dengan harga yang tidak begitu relatif murah, karena saya pengen tujuan tadi semua orang bisa mendapatkan masker dengan mudah. Sehari itu Ibu membuat masker sampai berapa ya Bu? Kalau saya setiap hari Mbak membuat masker, sebenarnya tiap hari saya bikin ada 2 model, yang satu adalah ini pakai tali, yang satu pakai istilah model scuba. Jadi setiap hari saya membuat paling tidak dari 5 sampai 10. Meskipun tidak ada yang pesan atau tidak ada yang beli, saya tetap membuat untuk persediaan, sehingga sewaktu-waktu orang itu banyak atau menghendaki, barang sudah ada. Di samping itu lama-kelamaan ada yang pesan, mungkin 10, 20. Ya akhir-akhir ini ada orderan dari pihak tertentu, yaitu kelurahan, ada orderan sampai 500 masker untuk pengadaan dalam rangka kegiatan kelurahan itu sendiri. Kayak kerja bakti akan diberikan masker. Nah itu saya di situ dilibatkan, dipesan 500 masker. Nah, baru saja ini sudah selesai, dan ini baru-baru saja ada pesanan lagi mungkin 100 atau 150, tapi belum saya kerjakan karena belum ada kesepakatan. Tapi yang pasti orang itu tersebut sudah pesan dengan saya, cuman belum dimulai kapan gitu guys. Apakah ada pegawai untuk membantu pengadaan masker Bu? Usaha saya ini karena memang belum lama dan kecil,
mungkin bisa dibilang kecil ya, besar juga ya, tapi cuman saya itu mengadakan menyediakan kebutuhan orang lain. Kok pesen dikit saya kerjakan, kok banyak akan saya kerahkan pegawai-pegawai yang ada. Sebenarnya saya tidak punya pegawai yang pokok, yang pegawai saya cuman suami dan anak saya yang membantu ya. Jadi kemungkinan orang yang ada di dalam rumah ini sebagai pegawai, mungkin istilahnya olahan bahannya, mungkin membantu ngepain, mungkin membantu dengan caranya menata dan apa yang dibutuhkan dalam kebutuhan masker itu. Nah, kalau memang ada per orderan besar, mungkin 500 atau 200, saya baru melibatkan orang lain yang bisa dan paham dengan zat menjahit. Nah, di situ nanti akan saya libatkan untuk membuat masker, mungkin tetangga, mungkin saudara. Nah, yang tadi 3 itu intinya membantu pelaksanaan kebutuhan yang ringan. Tapi untuk zat menjahit harusnya orang tertentu. Karena kalau tidak bisa menjahit, saya nggak bisa itu memberikan tugas atau memberikan pekerjaan itu. Jadi intinya pegawai itu tertentu, dan kalau ada orderan yang baru akan melibatkan orang lain, mungkin orang penjahit lingkungan kita, bahkan atas saudara saya sendiri gitu saja. Omsetnya kira-kira berapa ya Bu, dalam sehari atau bulan atau tahun gitu Bu, omsetnya masker ini Bu, pengadaan masker? Sebenarnya kalau saya kalkulasi itu, karena ini di samping kecil, kebutuhan juga memang belum begitu besar usaha saya ya. Jadi paling tidak kemudian dari 25 sampai 1 juta, 2 juta. Itu Karena bersih Bu? Ya. Itu bersih atau bagaimana Bu? Saya terus terang selama ini kalau ada yang pesan ya contohnya, saya kan itu belanja sarana yang ada, yang dibutuhkan masker itu, mungkin kain, benang dan lain-lain. Itu kalau memang yang dipesan sedikit ya paling sampai 100.000. Tapi kalau banyak mungkin sampai 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Nah, itu memang tidak sering. Bahkan kalau orang butuh itu kan tidak aneh ya. Karena ini saya usaha kecil, kadang sedikit, kadang besar. Paling besar yaitu tadi 2-3 juta, 500 masker. Dan ini saya tadi belum sampaikan ya, harga masker ini 5.000 per maskernya sampai 10.000. Sehingga kalau yang dibutuhkan mungkin 100 masker mungkin hanya 500 gitu. Jadi kan enggak begitu banyak, tapi alhamdulillah berjalan gitu aja. Untuk sarana prasarananya sendiri bagaimana Bu? Sarana prasarana usaha masker ini sebenarnya tidak banyak, tapi itu bahan pokok ya. Yang pertama adalah mesin jahit, terus bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu kain, benang, dan elastik, yang itu bahan pokoknya masker. Kemudian transportasi untuk saya keluar, olahan itu bahan-bahannya. Jadi kemudian mesin jahit sama transportasi sama bahan-bahan yang dibutuhkan untuk masker. Sarana dan prasarannya kan paling itu tuh, yang lain. Dan tempat untuk kerja. Itu terus apa lagi yang kira-kira perlu ketahui tentang jenisnya dari saya masker ini. Mungkin tidak begitu banyak, tapi cukup lumayan. Karena jangan sampai orang itu bosan melulu modelnya seperti itu, yang pertama. Yang kedua, karena kebutuhan orang tidak sama ya. Laki dan perempuan itu maskernya mungkin tidak sama. Ini kalau yang laki itu biasanya di itu telinga saja. Kemudian yang perempuan biasanya pakai
pakai ini yang laki ya seperti ini. Yang perempuan mungkin bisa pakai tali, bisa pakai hijab. Nah, hijab ini kebanyakan orang yang berjilbab ya. Kalau yang biasa itu jarang sekali. Ini. Ini jenisnya saja agar untuk melengkapi dari pertanyaan Mbak Ica tadi. Nah, ini model tali. Nah, tali ini berarti biasanya yang suka adalah wanita. Demikian. Yang hijab ini juga kebanyakan wanita karena ada jilbab, sehingga orang itu memilih jilbab yang agak mudah dihijab. Ini sehingga kalau pas ada acara mudah diturunkan, diataskan. Yang hijab ini berapa kan? Dan yang tali tadi karena ikat, jadi yang praktis itu. Kemudian untuk bapak-bapak atau laki-laki kebanyakan itu akhirnya ini enggak. Mungkin wanita jarang sekali suka karena ini agak repot. Ini juga ada yang jadi ada beberapa jenis, mungkin ini tidak banyak, tapi akan saya rancang lagi buatan masker ini. Mungkin semacam ini ada lagi yang untuk resepsi juga ada, karena ini biasanya orang sekarang itu memilih masker itu seringnya disesuaikan dengan berpakaian, sehingga untuk nampak lebih serasi dan cantik ini karena mode. Karena apa? Kalau sembarangan itu mungkin orang kebutuhannya pakai masker itu saja, orang berdagang kan. Tapi untuk sekarang ini terutama remaja, orang-orang sudah mulai menerapkan masker itu kebutuhan, sehingga akan ditata sedemikian rupa agar nampak cantik dan serasi dalam berpakaian. Mungkin disesuaikan aneh jagung yang agak baik-baik, warnanya sesuai. Yang kalau biasa bekerja ya biasa saja. Jadi sekarang sudah akan mulai untuk meningkatkan keserasiannya itu. Nanti akan bisa kita praktekkan lagi, dipraktekkan untuk cara pembuatan dan dari awal sampai selesai. Itu ya. Wawancara sekian. Sekian wawancara saya dengan Ibu Widodo. Selanjutnya nanti kita akan mau melihat cara pembuatan dari awal sampai akhir. Let's go. Nah, sekarang kita masuk ke cara pembuatannya ya. Ibu, bagaimana cara pembuatannya, Bu? Maskernya, Bu. Iya. Cara pembuatan masker gini Mbak Ica, pertama-tama adalah bahan yang kita sediakan. Saya memilih bahan yang adem, enak, tidak yang sehat, sehingga tidak semi plastik dan lain-lain, sehingga untuk pernafasan sehat. Ini saya pilih seperti ini, gantiin katun, terus ini dicetak, dicetak seperti ini, terus dicetak, dipotong, akhirnya jadinya seperti ini. Jadi seperti ini tuh dari cetakan, potongan, semua bahan dicetak dan dipotong. Ini berbagai macam jenis dan berbagai macam motif. Di sini sudah ada motif dan polos. Ini saya cetak dan saya potong. Dan ini dari awal kita di sini. Kemudian kalau ini sudah jadi ini, baru kita jahit. Sudah dicetak dari bahan yang asli, dicetak dan kemudian kita jahit. Yang pertama adalah ini kalau pakai yang elastisnya biasa, kita jahit.
dipasang elastiknya di masker yang sudah. Banter. Oh, sambungannya kok belum ya? Wes. Mulai meh. Ini begini, tadi sebelum dari potongan ini disambungkan sini dulu, dijahit sehingga bentuknya seperti ini. Nah, ini baru kemudian diberi elastik. Elastik. Begini. Bila ada cicaan malah lagi. Kan ini wis diane apa-apa. Wis ya. Ini kan bundet. Kalau sudah dipasang elastik, kemudian satunya digandengkan, dijahit, elastik masuk di dalam. Ya, kita kemudian balik. Ini ya, dibalik sehingga jadi ragaman yang kedua. Jadi, nah, kemudian dipres atau ditindih, setengah jadi tapi belum ada presan. Nanti dipres sehingga nampak lebih bagus dan rajin. Ya. Tadi sudah dijahit semua, kemudian dipres itu dijahit pinggir agar nampak rajin, jangan kenceng ya. Nah, ini sudah dipres semuanya sehingga sudah jadi seperti ini. Ini hasil terakhir membuat masker dari awal tadi potongan sampai jahit sampai ngepres. Ini sudah jadi, ini jam yang sudah ini. Nah, ini sudah selesai hasil karya Ibu Widodo. Masker kainnya bagus sekali ya. Nah, jangan lupa selalu pakai masker. Dan nah, ini maskernya sudah jadi ya, masker Ibu Widodo.
Nama mereknya Masker Cantik, Apa? bagus sekali ya. Jangan lupa pakai masker dan patuhi protokol kesehatan.